Adakah keterangan Yesus dalam Bible yang menyatakan Muhammad nabi terakhir? Memang Muhammad adalah nabi terakhir, dan Al-Quran yang disampaikannya adalah kitab suci terakhir dari Allah untuk seluruh manusia dalam daerah tata surya ini. Sebentar lagi Al-Quran itu akan dibawa orang dalam rangka penerbangan antar planet. Dalam ST John surat 16 ayat 13 yang memuatkan pada video-video yang telah berlalu, sebenarnya telah mencakup keterangan Yesus atas kenabian terakhir yang dialami oleh Muhammad, bahwa Comforter itu akan membimbing manusia ramai dan memperlihatkan kepada para sarjana hal-hal yang mendatang. Semua keterangannya terkandung dalam Al-Quran, tetapi sebagai tambahan untuk menguatkan keterangan itu, maka Isa Al-Masih anak Maryam yang di dalam Bible disebut dengan nama Yesus menyatakan lagi. Perhatikan dalam ST John surat 14 ayat 16 dan 17. Terlepas dari persoalan istilah Bapak yang dipakai dalam surat ST John, maka nyatalah bahwa Yesus juga menamakan dirinya Comforter, yang sesudah perginya akan lahir Comforter yang lain sebagai yang dimaksud pada ST John surat 16 ayat 7. Ajaran Comforter yang lain ini akan tinggal selamanya di antara masyarakat ramai, dan Comforter itu tidak lain dari Muhammad. Kiranya dengan ST John surat 14 ayat 16 ini dapatlah diperbaiki keterangan ST John 16 ayat 7 tentang siapa yang mengutus Muhammad sebagai Comforter itu. Yang mengutusnya adalah Allah, yang kepadanya Yesus memohon bukanlah Comforter itu diutus oleh Yesus. Sering berlaku usaha kaum pendurhaka untuk membantah dan mengaburkan kenabian terakhir pada Muhammad, tetapi setiap usaha itu menemui kegagalan disebabkan kekurangan alasan, ilmu, dan memang tidak diizinkan Allah. Ada orang yang berusaha menyusun kitab suci lain untuk menandingi Al-Quran, dan ada pula yang berusaha memalsukan ayatnya. Kemudian ternyata semua usaha itu gagal total dengan kelemahan dan kepalsuan yang ada pada diri masing-masing. Al-Quran berupa kitab kesatuan hukum yang sempurna, dijamin kesucian dan kebenarannya di sepanjang masa. Maka usaha untuk mengalahkannya akan sia-sia dan menzolimi diri sendiri, termuat dalam surat ke-15 ayat 9 dan 17 ayat 88. Pernyataan Yesus yang termuat pada ST John surat 14 ayat 16 dan surat ke-16 ayat 7 amat bersesuaian dengan maksud surat ke-61 ayat 6 dan dengan kejadian yang berlaku sebagai akibat pernyataan Yesus. Disebut pula pada akhir ayat surat ke-61 ayat 6, 7, dan ayat 8. Orang dapat memahami bahwa Rasul yang datang sesudah Isa Al-Masih adalah Muhammad yang tersebut pada surat ke-33 ayat 40. Istilahnya berarti orang terpuji, sedangkan Isa Al-Masih dalam surat ke-61 ayat 6 menyebutkan dengan Ahmad, berarti yang menimbulkan pemujian. Kedua macam nama yang diberikan itu memperlihatkan pribadi yang satu. Pertama, menyatakan nilai pribadi itu, dan yang kedua menyatakan tugas hidupnya. Pribadi itu tidak lain dari Muhammad yang memulai kenabiannya di Makkah dengan menyampaikan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadanya.